يا هل الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشفع يشير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukrimina binuri syariatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Mustami'in mustami'at, para pemirsa Al-Barakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana saat ini kita telah masuk ke dalam bab hal-hal yang dapat membatalkan salat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi darain amin. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semoga Allah merahmatinya, wa yubtilus shalah al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kasura. Beliau berkata, hal-hal yang membatalkan salat yang pertama adalah berbicara. Berbicara ini ada dua jenis, berbicara dengan sengaja dan berbicara tidak sengaja atau lupa. Berbicara dengan sengaja walau dua huruf, maka batal salatnya. Dua huruf yang berturut-turut, jika tidak berturut-turut maka tidak batal salatnya. Dalam hal ini huruf maksudnya di sini adalah kalimat kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya huruf di sana misalnya huruf ta, sa, jim. Misalnya berkata seperti itu, tapi tidak berurutan. Ta, cuma gitu saja, satu huruf, maka tidak batal. Tapi kalau dua huruf berturutan, maka itu menjadi batal. Seperti summa, ini tiga huruf ya, sudah malah lebih dari dua huruf, ini batal. Ada tha, ada mim, tasydid di situ. Summa, tapi dalam hal ini maksudnya berkata-kata yang di luar daripada bacaan sholat. Jika itu masuk di dalam bacaan sholat termasuk surat-surat pendek, ya tidak batal, malah disunahkan. Maksudnya di sini adalah berbicara dengan pembicaraan yang bukan termasuk dari bagian bacaan sholat, tidak termasuk zikir, tidak termasuk doa, ya. Artinya berbicara kepada orang lain, seperti itu. Kalau mengucapkan satu huruf tidak membatalkan sholat walaupun secara sengaja, kecuali dalam tiga hal. Tadi kan syaratnya kalau disengaja minim dua huruf berturut-turut. Namun satu huruf saja bisa juga membatalkan sholat jika dalam tiga kondisi. Yang pertama, jika huruf itu dipanjangkan ketukannya dengan huruf mat, seperti huruf mat itu seperti alif, waw, dan ya. Misalnya ya, kalau cuma bilang ya tidak batal sholatnya. Tapi kalau dipanjangkan ya, berarti kan ada artinya, ada maknanya, wahai. Nah, maka batal sholatnya. Kemudian jika huruf itu mengandung pemahaman, jadi kalau satu huruf saja mengandung satu makna, maka batal sholatnya. Seperti qaf. Qaf jika diberi kasrah dibaca qi saja, bilang qi. Nah, ini maka batal sholatnya. Qi dalam bahasa Arab itu maknanya wiqayah, penjagaan. Qi, jagalah. Nah, itu. Atau ai yang bermakna al-wa'i, yaitu perhatian, perhatikan. Ai, dia bilang ai, batal. Maksudnya ngomong kepada orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, satu huruf bisa batal jika bertujuan bermain-main dalam ucapannya. Wah,
katanya satu huruf tidak batal, tapi dia ingin main-main, tidak ada maksud apa-apa, dia tiba-tiba berbicara alif, ba, ta, sa, jim, atau cuma jim, walaupun tidak berturut-turut, nanti jim lagi, ngapain gitu ya. Tapi tujuannya untuk bermain-main, maka bisa menjadi batal sholatnya. Kemudian yang kedua, wanasian in kasura, jika lupa ya dan berbicara karena lupa, jika banyak dalam hal ini disebutkan bahwasanya 4 kalimat, 4 kata, maksudnya 4 kata sesuai dengan kebiasaan setempat menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi jika dia dalam kondisi lupa terus berbicara 4 kata, maka batal sholatnya. Apalagi disengaja, misalnya disengaja ketika sholat ditanya, di mana bolpen kamu taruh, dia sholat, dia bicara, dia jawab, oh di sana. Ya, 2 kata batal. Nah kalau tidak sengaja 4 kata, dimaklumi sampai 4 kata. Misalnya dia lupa kalau lagi sholat, nah sholat kok lupa, nah ini kurang khusyuk berarti. Kemudian ketika ada yang memanggil, kamu di mana? Oh saya sedang di dalam kamar, misalnya lagi sholat, sudah lebih dari 6 kata, maka walaupun lupa itu batal. Tapi kalau kurang dari 4 kata tidak masalah jika lupa. Jadi jika lupa batasnya adalah 4 kata. Kalau dengan sengaja ya walaupun 1 kata ya batal. Ya, atau 2 huruf dalam bahasa Arab tadi itu. Artinya 2 huruf itu karena mengandung 1 makna ya. Atau 1 huruf jika memenuhi syarat-syarat tadi, jika diberi mat atau huruf tertentu seperti qaf dan ain ya, ai, qi, itu karena ada maknanya, atau dibuat main-main ya, maka batal sholatnya. Jadi yang membatalkan pertama adalah berbicara dengan sengaja dengan 2 huruf, atau tidak sengaja atau maksudnya lupa dengan 4 kata, paling sedikit 4 kata. Jadi 4 kata sudah bisa membatalkan sholat walaupun dia lupa. Lebih dari 4 kata ya. Jadi lebih dari 4 kata. Ada juga yang mengatakan lebih dari 6 kata, tapi yang lebih muktamad lebih dari 4 kata. Misalnya 5 kata seperti tadi, lagi sholat ditanya, di mana Anda, di mana kamu? Oh saya ada di dalam kamar sedang sholat. Ini sudah 7 kata. Dia lupa kalau sedang sholat, ditanya jawab. Nah ini batal sholatnya. Kemudian yang membatalkan lainnya, yubtiluha al-amalul katsiru kasalasi khutwatin. Hal yang membatalkan lainnya adalah banyak bergerak, yaitu gerakan yang tidak termasuk dari gerakan-gerakan sholat, maksudnya gerakan di luar sholat. Nah, seperti melangkah sebanyak 3 langkah, atau 3 kali pukulan berurutan tak terputus. Batasan dari berurutan itu adalah langkah kedua terkait dengan langkah pertama. Jadi kalau kita melakukan ini di madhab Syafi'i, gerakan di luar sholat lebih daripada 3 ya, atau 3 gerakan ya, melakukan sebanyak 3 gerakan yang berurutan, maka batal sholatnya. Misalnya gatal, kita tangan ke atas ini, 1 sudah, 2, misalnya begini, ini sudah berapa gerakan? Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, ini sudah batal ya. Atau 3 kali, 1, 2, 3, ini berurutan, batal sholatnya. Nah namun jika tidak berurutan tidak batal. Jadi misalnya 1 garuk, berhenti dulu ya, berhenti sejenak, kemudian garuk lagi, dihitung 1 lagi nih, bukan 3. Tadi ini 1, 2, berhenti, garuk lagi, 1, garuk lagi, 1,
garuk lagi 1, 2, ya. Jadi kalau tidak berurutan, ada jedanya, maka tidak batal sholatnya. Atau gerakan-gerakan ringan, maka tidak membatalkan sholatnya walaupun lebih dari 3 kali dan berurutan, seperti menggaruk, ya, misalnya paha nah, seperti ini. Di sini gatel, maka dia gerakan kecil ini seperti misalnya ya gerakan-gerakan kecil itu gerakan jari-jari, ya, gerakan jari-jari, ya. Tapi ini hukumnya makruh, walaupun tidak batal sholatnya tapi makruh. Ini jari-jari, jadi tangannya tidak ikut bergerak, cuma jari-jarinya saja, jarinya saja yang menggaruk begini dengan gerakan yang ringan. Nah, walaupun 3 kali berurutan ini tidak membatalkan, walaupun lebih dari 3 kali pun tidak membatalkan. Tapi kalau ini tangan ini sudah bergerak, nah batal lah kalau sudah 3 kali gerakan. Tapi kalau hanya jari-jarinya tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian atau 1 kali gerakan tapi gerakan yang sangat keras, misalnya melangkah, ya, melangkah lebar. Misalnya di depan ada saf kosong, tadinya penuh, kemudian ada saf kosong, kita melangkah langsung loncat misalnya. Nah, loncat walaupun 1 gerakan ini bisa membatalkan sholat kita. Memukul 3 kali berturut-turut saya tadi sudah disebutkan itu juga batal, ya. Misalnya mukul itu kan gerakan yang agak lumayan, ya. Nah, ada nyamuk misalnya. Nah, ini 3 kali sudah berturutan, batal. Ya. Nah, walau tadi gerakan yang ringan seperti tadi gerakan jari, ini walaupun tidak membatalkan hukumnya makruh. Namun jika niatnya ini bermain-main, tidak ada gatal, dia begini-begini, main-main tapi niatnya di situ, tidak ada hajat yang perlu, maka bisa membatalkan sholatnya walaupun gerakannya ringan. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah wal aklu wasyurbu, makan dan minum, ya. Makan dan minum banyak ataupun sedikit jika melakukannya secara sengaja. Jika melakukannya karena lupa tidak membatalkan kalau sedikit menurut batasan kebiasaan setempat. Begitu juga jika melakukannya karena bodoh tidak mengetahui hukumnya. Jadi makan dan minum, ya, kalau dia itu sengaja melakukannya maka banyak ataupun sedikit batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, ya, kalau melakukannya karena lupa misalnya, kalau lupa jika itu sedikit maka tidak batal sholatnya, tapi kalau banyak ya juga batal. Atau jika melakukannya karena bodoh, dia tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan sholat, maka itu tidak membatalkan. Tapi kita sebagai orang Islam, ya, kalau saat ini sudah banyak sekali pengajian-pengajian yang mana diterangkan di dalamnya hal-hal yang membatalkan sholat termasuk makan dan minum, maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengetahui bahwasanya makan dan minum dengan sengaja ini bisa membatalkan sholat. Kemudian yang juga membatalkan sholat adalah wangkisyaful aurati illam tustar halan, tersingkapnya aurat jika tak segera ditutup. Nah, maksudnya jika auratnya tersingkap disebabkan angin, maka tetap sah sholatnya jika segera ditutup. Jika auratnya tersingkap karena sebab selain angin, maka hal itu membatalkan sholatnya walaupun segera ditutup kembali auratnya. Misalnya kita pakai sarung, kemudian ditiup angin, sarungnya ngangkat sehingga kelihatan paha kita, kita langsung segera menutup, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak segera ditutup, walaupun kena angin, dibiarkan saja itu terbuka, paha kelihatan, maka batal sholatnya. Tapi kalau kena angin langsung kita tutup, maka tidak batal sholatnya. Namun kalau tersingkapnya selain karena angin, walaupun segera ditutup, tetap batal sholatnya. Misalnya sengaja dibuka, sengaja ditarik ini sarung hingga tersingkaplah auratnya, ya,
Walaupun dia segera menutupnya lagi, kemudian maka itu membatalkan sholatnya. Kemudian apalagi yang membatalkan sholat? Wa wuqu'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Tertimpa najis jika tak segera dibuang dan dalam kondisi najis tersebut tidak terangkat atau terbawa oleh dirinya. Tertimpa najis itu najis yang tidak dimaafkan oleh syariat, maksudnya di sini, ya. Kemudian tidak segera dibuang dan terbawa oleh dirinya, atau ia terlambat tidak segera dalam membuang atau melempar kain yang tertimpa najis itu. Jika ia menghilangkan najis namun tetap membawa, tidak segera melempar kain yang tertimpa najis itu, seperti tertimpa najis pada kopiah dan peci misalnya, maka batallah sholatnya. Jadi misalnya seperti kemarin kita telah bahas, kopiah kita atau baju kita tertimpa kotoran cicak misalnya, ya, atau sayap laron, maka harus kita tahu, kalau kita tahu harus segera dibuang, ya. Dibuangnya dengan cara mengibaskan seperti ini, selesai. Jangan dibawa seperti ini. Kalau dibawa ini sama saja kita mau bawa najis, maka batal sholatnya. Atau kita terlambat dibiarkan ini nempel najis di baju, tidak segera dibersihkan, maka batal juga sholatnya. Naam. Wa yubtiluha sabaqul imami biruknaini fi'liyaini wa kadza takhallufu bihima bighairi uzrin. Jadi yang membatalkan sholat lagi adalah ini jika sholat berjamaah, ya, jika sholat berjamaah, yaitu mendahului imam sebanyak 2 kali rukun gerakan. Yang pertama membatalkan sholat itu dalam sholat berjamaah, ya, ini ya, itu adalah mendahului imam sebanyak 2 kali rukun gerakan. Kemarin kita sudah bahas rukun-rukun sholat, ada rukun qauli, ada rukun perkataan, ada rukun fi'li, rukun gerakan, ya. Ini yang dimaksudkan adalah dia mendahului imam dengan 2 rukun gerakan. Misalnya imam belum rukuk, sedangkan kita sudah rukuk, i'tidal, dan kita sudah mau sujud. Ini sudah melebihi 2 rukun gerakan, maka batallah sholat kita, ya, seperti itu. Tapi kalau itu adalah rukun bacaan, misalnya 1 rukun bacaan dan 1 rukun gerakan, maka tidak batal. Seperti apa? Misalnya imam masih membaca suratul Fatihah dan kita i'tidal, sudah i'tidal, berarti kita sudah mendahului imam dalam 1 rukun qauli, yaitu rukun bacaan Al-Fatihah, kemudian rukuk. Nah, ini kan ada sudah 2 rukun, tapi 1 rukun ini rukun qauli, rukun perkataan, bukan rukun perbuatan, maka itu masih belum batal sholatnya. Namun kalau mendahului rukun qauli yang 2, ada 2 rukun qauli, jika didahului maka batal sholatnya. Apa itu? Takbiratul ihram dan salam pertama. Jadi kalau makmum mendahului takbiratul ihramnya imam, batal sholatnya. Atau mendahului salam pertamanya imam, maka batal sholatnya. Kemudian atau terlambat 2 kali rukun gerakan dan tanpa halangan. Artinya makmum ini ketinggalan, ya, dalam 2 rukun gerakan, dalam 2 kali rukun gerakan dan tanpa halangan. Gambaran makmum yang tertinggal sebagai berikut. Imam telah bergerak meninggalkan i'tidal menuju sujud, sedangkan makmum masih dalam posisi berdiri belum ruku'. Nah, jadi imam sudah ruku', sudah i'tidal, mau sujud, berarti sudah 2 kali rukun gerakan, sedangkan makmumnya masih membaca surat Al-Fatihah, maka itu batal sholatnya, kecuali jika ada halangan. Beda lagi. Jadi kalau dia terlambat 2 kali rukun gerakan tanpa halangan, batal sholatnya. Tetapi kalau dia terlambat 2 rukun gerakan dengan halangan karena adanya uzur, maka itu tidak batal. Apa uzurnya? Seperti imam yang terlalu cepat melebihi kebiasaan pada umumnya, ekspres imamnya, maka sehingga makmumnya ketinggalan, itu tidak batal sholatnya makmum. Atau makmum yang lambat bacaannya, ya, karena mungkin baru belajar agama Islam,
Atau makmum lupa membaca satu rukun bacaan hingga imam telah ruku. Ya, misalnya lupa membaca surat Al-Fatihah. Tidak apa-apa, disempurnakan dulu surat Al-Fatihahnya. Ya. Dalam hal ini halangan itu diterima hingga imam melakukan 3 rukun panjang secara sempurna. Yaitu akhir rukun panjang itu adalah imam mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Jika saat itu makmum yang tertinggal karena halangan itu belum bergerak dari rukun yang tertinggal, maka batallah sholatnya. Jadi dengan uzur ini juga ada batasnya, yaitu sampai apa? Sampai 3 rukun panjang secara sempurna, yaitu kalau dalam satu rakaat, misalnya makmum tadi lambat membaca, ini kan uzur, lambat dia membacanya, ya, membaca surat Al-Fatihah misalnya lambat, tapi memang dimaafkan kalau dia memang baru belajar. Tetapi kalau imam sudah sampai ke sujud yang kedua, ya sudah mau berdiri, mengangkat kepalanya dari sujud kedua dalam rakaat yang sama di saat itu, maka dia tetap batal, makmum tetap batal sholatnya. Ataupun imamnya ekspres, cepat, ya, kita ketinggalan. Nah, kalau 2 kali gerakan itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 kali rukun yang panjang, yaitu misalnya kita masih baca surat Al-Fatihah, nah imam sudah mau mengangkat dari sujud yang kedua, mau berdiri dari sujud yang kedua, maka batal sholat kita walaupun ada uzur. Atau kita tadi lupa membaca suratul Fatihah, kemudian kita membaca suratul Fatihah, tapi imam sudah mau berdiri dari sujud yang keduanya, maka tetap batal sholat kita karena ada batasannya. Walaupun ada uzur, ada batasannya, yaitu 3 rukun yang panjang secara sempurna. Tidak boleh lebih ketinggalan dari 3 rukun panjang yang sempurna. Kemudian itulah tadi beberapa hal yang dapat membatalkan sholat kita. Jadi kita simpulkan, ya, berbicara dengan sengaja walaupun 2 huruf, kalau tidak sengaja lupa itu adalah 4 kalimat minimal, ya. Kemudian yang membatalkan lagi adalah banyak bergerak melebihi 3 kali gerakan, atau melakukan 3 gerakan yang berturut-turut, atau 1 gerakan yang sangat besar, ya, 3 gerakan yang besar, 1 gerakan yang besar. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat adalah makan dan minum dengan sengaja, ya, baik itu makan minumnya sedikit ataupun banyak. Kemudian tersingkapnya aurat jika tidak segera tertutup, kalau itu tersingkapnya karena angin. Kemudian yang kelima yang membatalkan sholat itu adalah jika kita tertimpa najis tidak segera dibuang najis itu, atau kita membawa najis, maka batallah sholat kita. Kemudian yang membatalkan sholat adalah mendahului imam sebanyak 2 kali rukun gerakan, dan juga yang membatalkan sholat adalah terlambat daripada imam dengan 2 kali rukun gerakan dan tanpa halangan. Kalau ada halangan, maka batal sholatnya jika sampai imam selesai mengerjakan 3 rukun yang panjang, yaitu sampai berdiri dari sujud yang keduanya dalam rakaat tersebut. Ini yang dapat membatalkan sholat. Kemudian ada hal-hal yang membuat sholat itu menjadi tidak sah. Wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Tidak sah sholat seseorang di belakang seorang kafir. Jadi bermakmum kepada orang kafir, kepada wanita dan banci. Banci di sini maksudnya bukan laki-laki yang kemayu, bukan. Khunsa di sini artinya banci, yaitu orang yang lahir memiliki 2 alat kelamin, sehingga belum jelas status gendernya sebagai lelaki atau wanita. Maka seorang lelaki itu tidak boleh bermakmum, ya, kepada orang kafir, kepada wanita dan kepada banci. Nah, urutannya seperti apa? Maksudnya tidak sah ini ada 5, ya. Agar sholat menjadi sah, sholat berjamaahnya sah, bermakmumnya. Yang pertama itu lelaki menjadi makmum lelaki, sah. Kemudian wanita menjadi makmum wanita, sah. Banci menjadi makmum laki-laki, sah. Wanita menjadi makmum bagi banci, sah. Dan wanita menjadi makmum bagi wanita,
itu sah. Kemudian yang tidak sah itu ada 4. Lelaki menjadi makmumnya wanita, wanitanya imam, laki-lakinya makmum, maka tidak sah sholatnya. Kedua, lelaki menjadi makmumnya banci. Kenapa? Karena banci tersebut masih tidak jelas, masih memiliki kemungkinan statusnya sebagai wanita. Nah, kemudian yang ketiga, banci menjadi makmumnya wanita, itu juga tidak sah. Kalau wanita jadi makmumnya banci, masih sah. Tapi kalau banci menjadi makmumnya wanita, tidak sah. Kenapa? Karena banci tersebut masih memiliki peluang menjadi laki-laki. Jika banci menjadi makmum bagi wanita, padahal dia status gendernya masih belum jelas, apakah laki-laki atau perempuan, kan ada kemungkinan jadi laki-laki, maka tidak sah menjadi makmumnya wanita. Yang keempat, banci menjadi makmumnya banci, itu tidak sah karena ada kemungkinan imam yang banci tersebut statusnya sebagai wanita, sedangkan makmum yang banci tersebut bisa jadi statusnya sebagai laki-laki. Demikian yang dapat kami sampaikan pada perjumpaan kali ini tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan yang membuat sholat kita menjadi tidak sah, yang tersebut di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga nanti kita menjadi orang yang beruntung di akhirat kelak. Ilal liqa, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.